Halo insan kesehatan yang kritis, para mahasiswa Fakultas Kedokteran ataupun farmasi dan yang lain yang sejenis ya, terutama di bidang kesehatan, nakes gitu, tenaga kesehatan, serta para masyarakat ya. Hari ini saya akan ngomong tentang anti amuba atau dikenal dengan amobisid. Kalau bahasa masyarakat umum itu obat-obat anti disentri gitu ya. Jadi yang dicirikan dengan berak berdarah dan satu lagi nyeri perut ya. Berak berdarah sebenarnya ada dua gitu ya, bisa karena eh, disentri amuba atau yang kedua bisa disebabkan oleh ambeien gitu ya. Tapi kalau ambeien biasanya tidak disertai nyeri perut gitu ya. Nah, prevalence tertinggi di negara tropis dan subtropis 10% disebabkan karena bakteri E. coli namanya dan 100.000 mati per tahun. Penularan melalui fekal oral, jadi kalau makanya kalau makan kita setelah kita maaf ngomong setelah cebok ya jangan lupa dicuci gitu ya, fekal oral dari tangan ke mulut gitu ya, person to person contact, kemudian invasi jaringan ekstra intestinal, terjadi abses amoeba. Jadi amoebiasis intestinal dan ekstra intestinal, hati, paru dan otak. Jadi jangan lupa amoebiasis tempatnya sebenarnya di hepar, di intestin, tapi bisa eh, apa menyebar ke hati dan menembus sampai ke paru-paru gitu ya. Ini yang dikenal klasifikasi ada amoebisid luminal yang bekerja pada lumen usus saja ya terhadap mengubah intestinal, misalnya diloxanid furoat, udoquinol dan parvomisin. Tapi udoquinol ini sudah nggak ada lagi di pasaran ya. Kalau yang amoebisid sistemik dan jaringan bekerja pada jaringan intestinal atau organ lainnya, misalnya dehidroemetin dan kloroquine, tidak direkomendasi lagi kecuali obat lain tidak dapat diberikan. Ya, dan yang terakhir amoebisid kombinasi efektif terhadap amoebisid maupun sistemik, misalnya metronidazol dan derivatnya. Ini yang paling banyak dipakai ya, metronidazol dan derivatnya. Ya, pemilihan obat itu berdasarkan berat ringannya penyakit, tempat terinfeksi, bila perlu dilakukan aspirasi. Aspirasi itu artinya penyedotan gitu ya. Faktor lain misalnya hamil dan alergi obat atau serta toleransi. Toleransi itu apakah perlu penaikan dosis gitu ya. Nah, yang pertama di loxanipurowat itu derivat dikloroastamid, hasil substitusi daripada asenamid. Mekanisme kerjanya sampai sekarang belum jelas, tapi bentuk esternya dihidrolisa di lumen atau mukosa intestinum menjadi diloxanid ya. Dan asam furoat, konsentrasi puncaknya dalam 1 jam ya, kemudian diekskresikan melalui urin dalam bentuk glukuronid ya. Indikasi ini amoebiasis sistemik dalam bentuk kiste, amoebiasis akut itu masih kontroversi efektivitasnya. Jadi untuk amuba itu yang kita periksa adalah tinjanya ya, tinja daripada pasien itu ya. Jadi dikirim ke laboratorium gitu ya. Jadi biasanya kita mintakan pasien datang dulu ke labor, meminta tempatnya, nanti disuruh itu buang air besar dan tinjanya yang diperiksa gitu. Efek samping biasanya ringan, yang paling sering adalah cegukan, sendawa itu, nausea, muntah, diare, gatal-gatal dan urtikaria. Kontraindikasinya wanita hamil trimester pertama, interaksi obat tidak diketahui, sediaannya tablet 500 mg, dosisnya 3 kali 500 mg selama 10 hari. Ya, anak-anak 20 mg per gram berat badan per hari dibagi dalam 3 dosis selama 10 hari juga. Ya. Yang obat-obat anti amuba yang lain itu adalah kloroquine ya, kemudian emetin, dehidroemetin. Kloroquine itu dikenal sebagai obat malaria, tapi kalau nggak ada yang lain ya terpaksa kita kasih ini. Dia dipakai sebagai amoebisid sejak tahun 48 ya, terutama untuk entamoeba histolytica. Jadi juga bisa dipakai untuk amoebiasis hepatik ya, bila metronidazol gagal atau dikontraindikasikan. Jadi kita terpaksa menggunakan kloroquine ini ya.
Terakhir tahun 2020 kemarin waktu COVID, kloroquine juga dipakai pengganti untuk sementara atau bukan pengganti, ya, tapi terapi untuk sementara, terapi untuk COVID ya kemarin. Dosis dewasa 1 gram per hari selama 2 hari, diikuti 500 mg per hari selama 2 minggu. Kemudian emetin dan dehidroemetin, suatu alkaloid IPK yang bersifat amoebisit jaringan ataupun sistemik. Ya. Ini mempunyai sifat yang sama dengan emetin tetapi bersifat kurang tesit. Mekanisme kerjanya menghambat sintesa protein dengan memblok ribosomal mRNA, dapat membunuh langsung bentuk trofosit tetapi tidak untuk bentuk kiste. Ya, itu emetin dan hidroemetin. Farmakokinetik ini tersimpan dalam hati dan ginjal, diberikan parenteral karena sifat iritasinya di saluran cerna. Kalau efek samping yang paling sering dijumpai di tempat suntikan adalah berupa nyeri, anoreksia, jadi kurang mau makan, serta eksem ya, jadi kadang-kadang jadi luka atau borok gitu di tempat suntikan. Yang berat biasanya berupa gangguan kardiovaskuler seperti nyeri prekordial, sesak napas, dan gagal jantung, takikardia, serta hipertensi. Ini indikasinya bisa untuk intestinal, amoebiasis, dan ekstraintestinal berat atau abses amuba. Telah digantikan metronidazol kecuali metronidazol tidak efektif atau dikontraindikasikan. Jadi sekarang untuk amuba semuanya rata-rata menggunakan metronidazol ya. Kontraindikasi gangguan ginjal, jantung, dan neuromuskuler serta wanita hamil ya. Ini interaksi obat sampai sekarang tidak diketahui, tapi emetin dosisnya kalau solusio di dalam bentuk solusio 20, 30, dan 65 mg per mililiter. Kalau di hidrometer ampul itu 60 mg ya isinya ya. Jadi ada bentuk injeksi untuk dehidroemetin dan emetin dalam bentuk solusio. 4,8 hidroksiquinol yang dikenal dengan iodoquinol atau cleoquinol ini sudah nggak dipakai lagi gara-gara menimbulkan SMON ya, subakut myolytic optic neuropathy ya, sebagai anti diare. Dulu populer sekali, saya lupa nama dagangnya di Indonesia, tapi langsung ditarik karena menyebabkan SMON itu ya, subakut myolytic neuropathy. Nah, yang teramai itu adalah metronidazol. Pertama kali dipakai tahun 56, suatu derivat nitronidazol ya. Ya, ada tinidazol, midazol, orninazol, dan benznidazol ya. Jadi itu bentuk-bentuk nitromidazol lainnya. Merupakan suatu prodrug yang membutuhkan aktivasi reduksi nitrogen atau peridoksin oleh mikroorganisme yang rentan sehingga menyebabkan rusaknya DNA trofosit. Jadi prodrug ke tempat kerjanya dulu baru berupa bentuk aktif gitu ya. Itu untuk metronidazol ini yang paling banyak dipakai ya sebagai obat utama untuk disentri amuba. Absusnya cepat dan komplit ya. Metabolisme utama di hati dan 70% dalam bentuk metabolit dieliminasi melalui urin. Yang sering efek samping itu sakit kepala, nausea, mulut kering, dan rasa metal. Metallic taste pada lidah gitu ya. Metallic taste pada lidah. Sedangkan stomatitis terjadi akibat eksaserbasi moneliasis. Bila terjadi neurotoksik, ya, vertigo, konvulsi, ensefalopati, pengobatan di stop, juga bisa dapat menimbulkan reaction like disulfiram bila diberikan bersama alkohol. Dan jangan lupa yang dalam alkohol itu terutama obat-obat batuk ya, karena obat batuk itu rata-rata pelarutnya alkohol, gitu ya, kecuali alkohol itu sendiri. Nah, indikasi obat ini dipakai tidak hanya untuk amoebiasis intra dan ekstra intestinal atau abses hepatik berat, tapi juga dipakai untuk ini ya pada perempuan ya, Trichomonas vaginalis yang menyebabkan keputihan. Jadi kalau pada wanita kalau keputihan jangan malu untuk diperiksa ya, karena keputihan bisa karena Trichomonas ya, jadi obatnya metronidazol, bisa karena Candida atau jamur, itu obatnya ketoconazole, bisa disebabkan oleh bakteri, ya obatnya bisa antibiotik. Jadi penyebab keputihan itu apa dulu gitu ya, baru ditentukan nanti
obat yang tepat apa atau indikasi yang tepat apa. Dan salah satu yang paling banyak dipakai Trichomonas keputihan karena Trichomonas kita berikan yang suppositoria gitu ya, supaya cepat pengobatannya gitu ya. Fokus anaerob, basil anaerob gram negatif ini terutama pada operasi gitu ya, sering dikasih metronidazole, terutama juga pada pengobatan daripada ulcus pepticus yang disebabkan Helicobacter pylori ya. Metronidazole merupakan salah satu pemberian daripada quadruple drug tadi, giardiasis kemudian ya. Kontraindikasinya ini wanita hamil trimester pertama, gangguan saraf atau neurologik, ketergantungan alkohol, pada penyakit hati berat, dosis harus diturunkan. Ini interaksi obat bila diberikan bersama antikoagulan, prothrombin time memanjang, ya, jadi hati-hati ini bisa sampai menyebabkan gangguan jantung ya. Simetidin, phenobarbital dan lithium meningkatkan kadarnya di plasma. Sediaan preparat dan sediaan ada tablet, suntikan, suspensi oral, suppositoria yang paling banyak dipakai ya, dan salep. Suppositoria ini dipakai terutama untuk yang tadi Trichomonas vaginalis, apalagi pasiennya juga menderita ulcus pepticum, jadi sehingga tidak menimbulkan atau memunculkan daripada gangguan ulcus pepticumnya gitu ya. Dosisnya 30 mg per kilogram per hari, dibagi 3 dosis selama 3 sampai 10 hari. Nah, yang lain paromomycin ini yang terbaru gitu ya, yang termasuk golongan aminoglikosida atau antibiotik ya, bekerja langsung pada amuba dengan menghambat sintesa protein. Farmakokinetik hanya sedikit yang diabsorpsi, masuk sirkulasi dan ekskresikan terutama melalui tinja. Yang terjadi sering adalah gangguan saluran cerna, nausea dan diare, itu efek sampingnya ya. Indikasi bisa pakai untuk amoebiasis sistemik, giardiasis dan cacing pita, ini terutama untuk kasus-kasus katanya karena makan daging mentah gitu ya, untuk cacing pita ini terutama dulu paling tinggi katanya di daerah-daerah tertentu di Indonesia yang makan daging babi mentah gitu ya. Kontraindikasi hipersensitivitas, hati-hati pada penggunaan ulkus saluran cerna, penyakit ginjal berat, serta gangguan pendengaran. Kalau dosisnya yang tersedia kapsul 250 mg, dosisnya 25 sampai 35 mg per kilogram berat badan dibagi 3 dosis selama 3 hari. Dibagi 3 dosis itu artinya pemberiannya 3 kali sehari gitu artinya ya. Nah, yang lain tetrasiklin merupakan antibiotik spektrum luas, efektif terhadap amuba baik di lumen maupun di dinding intestinal, bekerja secara tidak langsung biasanya sebagai tambahan pada pengobatan amuba ringan maupun sedang ya. Dosis amoebiasis berat 4 kali 500 selama 5 hari. Pertama dilanjutkan 4 kali 250 selama 5 hari selanjutnya di 10 hari ya. Nah, 5 hari 4 kali 500, 5 hari selanjutnya 4 kali 250 mg. Itu dulu yang bisa saya berikan ya tentang obat amoebisid ya. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share. Kita ciao.